Nah, di minggu hari ini yang akan memimpin ibadah kita yaitu Kak Ike dan juga Kak Ira. Nah, apakah adik-adik semua sudah bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah semangat, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Saat ini kita akan berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Engkau pelihara kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke depan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak harap semuanya tetap setia dan semangat untuk mengikuti ibadah minggu kita ya. Sebelum itu kita persiapkan dulu firman Tuhan kita. Hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Tapi sebelum kita baca firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa beribadah minggu hari ini Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah suara-Mu yang kami dengar. Amin. Pada dia yang menganggapkan aku yakin Kristus Yesus Tuhan kita, karena saya menganggapkan aku setiap dan mempercayakan pelayan ini kepadaku. Timotius 1 ayat 13. Aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Timotius 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan 15 ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percayanya dan dapat hidup yang kekal. Ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala
zaman Allah yang kekal dan tak nampak yang esa. Amin. Nah, adik-adik, kita telah membacakan firman. Sekarang kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah seperti ini? Siapa yang pernah melakukan semuanya? Atau 3, 2, atau 1? Ayo, siapa? Nah, apakah adik-adik dulu melakukan itu dan sampai saat ini juga masih melakukannya? Misalnya dulu adik-adik suka marah-marah dan sekarang pun masih tetap marah-marah. Dulunya suka mengejek teman, membuli teman, dan sekarang masih tetap juga membuli teman. Dulunya suka berantem sama teman-temannya, dan sekarang masih juga seperti itu. Ayo, siapa? Jika adik-adik masih seperti itu, artinya adik-adik tidak pernah berubah. Kalau kita tetap melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan Tuhan, dan tidak mau berubah menjadi anak yang baik, anak yang taat, apakah hal itu adalah perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Nah, Tuhan itu mengasihi anak-anak yang dulunya nakal, tapi dia berubah menjadi anak yang baik. Yang dulunya tidak dengar-dengaran orang tua, dia berubah menjadi anak-anak yang dengar-dengaran orang tua. Tuhan Yesus menghendaki anak-anaknya untuk berubah menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Dari firman yang kita baca tadi dari 1 Timotius 1 ayat 12-17 mengajarkan bahwa seorang Rasul Paulus, dulu Paulus itu namanya adalah Saulus sebelum dia menjadi pengikut Tuhan. Saulus ini seseorang yang jahat, yang kejam. Dia itu sadis terhadap orang-orang Kristen. Dia tidak suka sama orang-orang yang mengikut Kristus. Akan tetapi atas berkat anugerah Tuhan, Paulus bisa berubah. Tuhan menampakkan dirinya sehingga Paulus percaya akan kuasa Tuhan dan dia mau bertobat, dia mau berubah menjadi pengikut Tuhan dan menjadi pemberita Injil. Paulus memberikan semangat kepada anak rohaninya yaitu Timotius supaya apa? Yang pertama, supaya setiap seorang yang percaya hendaknya hidup lebih baik. Misalnya dulu dia nakal, dia berbuat dosa, sekarang dia menjadi seorang yang baik, yang mengikuti ajaran Tuhan, tidak lagi melihat masa lalunya. Dia dulunya kejam, tidak percaya akan Tuhan, berubah menjadi pengikut Tuhan. Yang kedua,
diingatkan kepada kita bahwa dalam kisah Paulus tadi, Paulus dipulihkan Tuhan. Paulus menjadi pengikut Tuhan dan menjadi pemberita Injil. Dan begitu juga kita sebagai anak-anak, walaupun kita masih kecil, kita hendaknya mau menjadi pemberita Injil. Terus dari yang kisah ketiganya yang bisa kita ambil, belajar dari Paulus, kita menjadi anak-anak yang taat. Kita hendaknya menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran terhadap Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anak yang dulunya nakal, tetapi dia berubah menjadi anak-anak yang baik. Tuhan tidak melihat masa lalu adik-adik. Misalnya adik-adik dulu nakal, suka berantem, suka mengejek teman, suka membuli teman, suka marah-marah sama orang tua. Tetapi adik-adik mau berubah. Tuhan Yesus menyayangi adik-adik yang berubah. Tuhan Yesus menyayangi adik-adik yang mau menjadi anak-anak yang baik, berubah menjadi anak-anak yang penuh kasih. Nah, hari ini adik-adik bertepatan ulang tahun Pelkat PA GPIB. Ada yang tahu keberapa? Ya, ulang tahun Pelkat GPIB yang ke-61. Tetapi karena masih dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan kita merayakan ulang tahun PA, kita tidak bisa merayakannya di gereja karena belum bisa rame-rame. Tetapi kakak harap adik-adik tidak menurunkan semangat adik-adik untuk beribadah ya. Nah, hari ini kita bersyukur karena adanya ulang tahun Pelkat PA yang ke-61, pelayanan kategorial, yang boleh untuk mengajarkan pendidikan iman bagi adik-adik semua. Itu semua adalah berkat pertolongan Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena hari ini adalah 61 tahun pelayanan kategorial boleh ada untuk mengajarkan pendidikan iman bagi adik-adik semua. Itu semua karena adanya berkat pertolongan Tuhan yang setia menjaga dan menolong Pelkat PA GPIB untuk tetap berkarya. Kiranya dengan bertambahnya umur Pelkat PA ini, kakak mengharapkan kepada adik-adik layan untuk mau berubah menjadi yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang telah kita bacakan tadi. Menjadi anak yang taat dan selalu bersyukur atas segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan ya adik-adik sambil kita menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Memberikan persembahan, untuk itu marilah kita mendoakan persembahan kita sekaligus untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan pertolongan-Mu terhadap kami, sehingga kami boleh ada dan bisa beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami mau diubahkan menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang takut akan Engkau dan mengikuti segala ajaran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sertailah, pimpinlah, dan jagailah pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan dalam menghadapi segala macam persoalan yang ada di negeri ini. Berkatilah setiap orang yang terlibat di dalam percepatan penanganan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan dan tenaga untuk bisa memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang baik, serta sabar terhadap kami anak-anaknya dalam membimbing dan mengajarkan kami untuk kami bisa menjadi anak yang taat dan berbakti. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, hormat terhadap orang tua maupun guru-guru kami Tuhan. Ampunilah Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan atas segala pelanggaran yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.